Setelah rumahnya selesai dibangun dan siap untuk ditempati, Jenar menemui kenyataan bahwa rumah itu berdiri di atas tanah yang terkutuk. Pertemuannya dengan Nisaka, si kuntilanak perempuan penunggu rumahnya, menguak tabir misteri dan tragedi yang tersimpan sejak ratusan tahun yang lalu. Selain Nisaka, ada juga Luhung, seorang pemuda yang mati akibat fitnah keji yang akhirnya menjadikan pemuda itu sebagai sesosok kuntilanak lelaki yang memburu para pembunuhnya. Peristiwa apakah yang akan menimpa Jenar? Akankah ia mempertahankan rumah itu? Ataukah ia memilih untuk meninggalkan rumah itu begitu saja? Kisah ini sebagian besar adalah pengalaman nyata yang dialami oleh penulis. Bagian ke-16, Kematian Gondang. Aruna tiba saat hari sudah malam. Pemuda itu langsung mencari sang ibu dan memeluknya erat-erat. Ia sudah mengetahui perihal bagaimana cara Nisaka meninggal dari anak buah Dargo yang menjemputnya. Ibu dan anak itu pun bertangisan. Setelah kehilangan sang ayah, kehilangan kakak perempuan satu-satunya adalah merupakan pukulan yang berat bagi Aruna. Mengapa ibu tak mengabariku tentang keadaan Mbak Yunisaka sebelumnya? Tanya Aruna dengan bibir bergetar. Nyai Laksmi menengada, memandang bungsunya yang kini tumbuh menjadi pemuda yang tegap dan jangkung. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun bibirnya seperti tak mampu mengucapkan kata. Aruna pun memahami hal itu. Ia hanya memeluk sang ibu tanpa berbicara lagi. 7 hari setelah kematian Nisaka, Aruna berpamitan kepada sang ibu untuk kembali ke padepokan. Selama di rumah itu, ia hanya bertemu 2 kali dengan ayah tirinya. Mereka hanya saling menyapa tanpa pernah mengobrol sedikit pun. Aku ndak tega meninggalkan ibu sendirian, ujar Aruna. Setengah hati, pemuda itu ingin tetap menemani sang ibu. Ndak apa-apa, Ngger. Ibu akan baik-baik saja. Kau harus segera kembali ke padepokan dan belajar lagi, jawab Nyai Laksmi dengan legowo. Akhirnya, dengan doa restu sang ibu, Aruna pun meneguhkan hati untuk meninggalkan rumah itu. Meski terlihat kuyu dan pucat, namun Nyai Laksmi berusaha bersikap tegar. Bagaimanapun juga, ia harus kembali bekerja. Banyak sekali para pekerja dan buruh yang bergantung hidup kepadanya. Kehidupan kampung itu kembali berjalan normal seperti sebelum hilangnya Luhung dan kematian Nisaka. Namun, tetap saja Nyai Laksmi merasakan orang-orang masih berkasak-kusuk membicarakan Luhung dan Nisaka di belakang punggungnya. Suasana pertunjukan ketoprak sedang seru-serunya saat Gondang berpamitan hendak pulang. Kenapa harus terburu-buru, Kang? Kita baru saja minum sedikit. Nanggung, ini masih sore. Pulang besok pagi saja. Kita minum dulu sepuasnya, ujar Slamet, si tuan rumah yang sekaligus mempelai lelaki di pesta hajatan pernikahan itu.
Aku sampai menyuruh istriku tidur duluan demi bisa minum bareng kalian. Sambungnya dengan mata nanar dan suara yang mulai cadel karena terlalu mabuk. Para lelaki yang mengelilingi Slamet tampak senang dengan ucapannya dan mengangkat gelas tuak mereka sambil tertawa-tawa. Maaf, Met. Lain kali saja kita minum lagi sampai puas. Aku harus pulang dan tidur sekarang. Besok ada giliran ngawal Demang Bajra. Dalih Gundang. Alah, bilang saja kamu kebelet pengen kelonan sama bojomu, Ndang. Seloroh salah seorang dari kawanan itu. Semua orang di situ mentertawakan lelucon itu. Gundang ikut tertawa, namun ia tetap berlalu sembari melambaikan tangan. Besok ia memang harus mengawal Demang Bajra dan juraganya akan murka bila ia datang terlambat, apalagi dalam keadaan mabuk. Namun Gundang memang sudah terlanjur mabuk. Ia hanya ingin segera pulang agar bisa tidur di rumah dan memulihkan tenaganya untuk esok pagi. Gundang melangkah terhuyung-huyung mencari kudanya yang tertambat di antara kuda-kuda para tamu lainnya. Meski dengan mata yang mulai kabur, lelaki itu masih bisa mengenali yang mana kudanya. Ia pun masih sanggup melompat ke atas punggung kuda itu setelah mencoba sebanyak 3 kali. Baru berjalan beberapa meter saja, Gundang merasa mual luar biasa. Ia memuntahkan isi perutnya dari atas kuda yang masih berlari. Saking lemasnya, lelaki itu tak bisa duduk dengan tegak. Ia setengah menggelosor sembari memegangi kuat-kuat tali kekang kudanya. Jarak menuju ke rumahnya masih lumayan jauh. Ia harus melewati 2 desa lagi. Sepanjang jalan, hanya kesunyian dan kegelapan di kanan kirinya. Beberapa kali terdengar suara berkerosak dari hewan liar yang berlari terkejut saat kuda yang ditunggangi Gundang lewat di dekat mereka. Waktu itu sudah hampir dini hari. Hawa mulai terasa dingin dan mulai tercium aroma segar embun yang muncul di dedaunan. Sesekali aroma itu bercampur dengan aroma khas kandang-kandang ternak. Kadangkala terdengar lenguhan kerbau atau sapi dan dentingan lonceng yang tergantung di leher mereka di pemukiman yang Gundang lewati. Sepanjang perjalanan dari rumah Slamet, tak ada satupun manusia yang terlihat. Mereka sudah tertidur pulas di balik selimut masing-masing. Masih 1 desa lagi. Gundang sudah tak sabar ingin segera membaringkan tubuh di sebelah sang istri. Setelah melewati gapura pembatas desa, kini Gundang melewati area pekuburan dan jembatan yang menghubungkan sebuah sungai yang hanya selebar 5 meter dan tak terlalu dalam. Ada sebuah pohon beringin rindang yang tumbuh di dekat jembatan itu. Pohon beringin yang sudah sangat tua. Bahkan sejak ia masih kecil, Gundang sudah melihat pohon itu dalam ukuran raksasa. Gundang sudah sering melewati jalan itu sendirian, baik siang ataupun saat malam hari. Ia sudah terbiasa. Lagi pula, kali ini ia sudah mabuk, sehingga tak ada lagi rasa takut itu. Sekonyong-konyong di bawah pohon beringin, kudanya berhenti berjalan. Kuda itu hanya menjejak-jejakkan kakinya ke tanah dan meringkik-ringkik dengan gelisah tanpa mau beranjak dari lokasi itu.
Gondang yang menyadari hal itu berusaha duduk dengan tegak dan memandangi sekitar. "Ayo kita pulang. Ngapain kamu berhenti di sini?" tanyanya sembari menepuk-nepuk leher binatang kesayangannya itu. Kuda itu menjawab dengan ringkikan. Kakinya masih menjejak-jejak. Gondang yang merasa tak sabar berusaha memberinya isyarat untuk melanjutkan perjalanan dengan cara menjejakkan ujung tumitnya pada perut kuda itu. Tapi ringkikan binatang itu malah semakin keras. Barulah Gondang menyadari kudanya sedang gelisah. Binatang itu bukannya tak mau beranjak, tapi memang tak bisa. Ada sesuatu yang menahan kakinya di sana. Sontak rasa takut mulai muncul di benak Gondang. Bulan purnama membuat situasi di sekitar Gondang nampak benderang tertimpa cahaya perak pucat. Ia bisa melihat pohon beringin yang menjulang serta akar-akarnya yang menjuntai-juntai. Jembatan kayu yang masih nampak kokoh dan aliran sungai yang beriak-riak pelan. Semua terlihat sangat jelas bagai di siang hari. Termasuk saat ada sesuatu yang bergerak menyelinap di antara dahan pohon beringin. "Apa itu?" seru Gondang terkejut. Rasa mabuknya pun sirna. Kini Gondang sepenuhnya tersadar. Lelaki itu mengusap tengkuknya yang tiba-tiba meremang. Namun semua tampak tenang. Tak ada pergerakan apapun. Gondang menelan ludah. Ia gugup. Ia tahu bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Memang ada sesuatu yang bergerak di antara dahan pohon beringin beberapa saat lalu. Namun, Gondang tak bisa memastikan binatang apa itu. Gondang semakin gelisah saat ringkikan kudanya semakin keras dan liar. Beberapa kali, kuda itu bersikap seolah-olah ingin berusaha menjatuhkan Gondang dari punggungnya. "Tenang, hei, tenang. Kenapa kamu ini?" ujuknya pada kuda itu. Saat pikirannya sedang berkonsentrasi untuk mengendalikan si kuda, Gondang tak menyadari ada sosok di pohon beringin itu yang merayap turun tanpa menimbulkan suara. Gerakan makhluk itu begitu halus dan cekatan, seolah hanya meluncur saja dari puncak pohon beringin. Dari ekor matanya, tanpa sengaja Gondang menangkap hal itu. Ia pun terkesiap dan spontan memandang ke arah pohon beringin. Ia tercengang saat melihat sosok tubuh lelaki merayap turun dengan memeluk erat batang pohon beringin. Anehnya, sosok lelaki itu bertelanjang bulat, tanpa sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya. Yang lebih aneh lagi, ia merayap turun dengan posisi kepala terlebih dahulu. Dengan kata lain, kepalanya berada di bawah. Rambut lelaki itu sedikit panjang dan terjuntai. Gondang terpana melihat pemandangan ganjil itu. Ia membuka mulutnya dan ingin berteriak. Namun, tak ada suara yang keluar dari bibirnya. Makhluk itu terus merayap turun dan kini ia sudah berada di bawah pohon beringin dalam posisi merangkak. Namun, sekali lagi Gondang dibuat terkejut oleh pemandangan itu.
Makhluk yang semula ia kira merangkak, ternyata berada di depannya dengan posisi kayang. Lengan dan tungkainya menekuk dengan posisi yang ganjil, seolah siap menyerang Gondang. Posisi kepala makhluk itu yang semula dikiranya sebagai bagian belakang kepala, ternyata merupakan bagian wajah yang tertutup oleh juntaian rambut. Kini tampak jelas sudah, makhluk itu adalah sosok lelaki telanjang dalam posisi kayang dengan kepala yang terpuntir mengerikan menghadap Gondang. Makhluk itu menggerakkan kepalanya dengan gerakan terpatah-patah. Lalu tampaklah wajahnya yang putih pucat. Ia membuka matanya yang ternyata sepenuhnya berwarna hitam. Dari mulutnya yang terbuka sangat lebar, terdengar suara-suara mirip ringkikan kuda. Makhluk itu terus bergerak mendekati Gondang yang duduk terpaku gemetaran. Lelaki itu tak sanggup turun dari kudanya dan bahkan ia pun mulai mengompol di celana saking takutnya. Gondang merasa lumpuh, tubuhnya kaku tak mampu digerakkan. Makhluk itu kini berada sejarak semeter dari kuda itu. Ia menyeringai, menampakkan gigi-giginya yang runcing. Dalam gerakan secepat kilat, tiba-tiba makhluk itu melompat dan menerjang Gondang hingga terjatuh dari kudanya dan terkapar di tanah. Kisah ini akan berlanjut ke bagian ke-17.